はい、こんにちは。こんにちは。はい、聞こえますか？はい、聞こえます。Baik,聞こえますnih. Di sensei ini suaranya Razan agak kecil. Sebentar. Otomatis nih, speakernya sensei atur dulu. Ya, sekarang udah nggak apa-apa. Hai, ima daijoubu. Oke, desu. Oke, sudah terdengar jelas. Ya, do desu ka? Genki desu ka? Genki desu ka? Genki desu. Genki desu nih. Ini tadi berarti sekolah ya hari ini ya? Iya, ya. Kemarin juga hari ini. Kino mo gakui. Kemarin online. Oh, kemarin online. Oh, desu ne. Ya, oke. Itu yang cerita Alibaba-nya kita lanjutkan dulu ya. Hai. Belum sempat dibaca kan kemarin yang 7 sampai 13 belum sempat dibaca ya. Ada yomimashita. Iya, ada yomimasen deshita. そうですね。そうですね。まだやってませんでしたね。Oke. Jadi kita baca itu dulu. Kayaknya sih langsung mulai dari yang halaman pertama aja dulu ya. Bentar. Eh, filenya sensei share-nya dulu sebentar. Oke, berarti untuk yang Alibaba itu untuk ini hari Kyogetsu. Hari ini hari Senin ya. Berarti untuk Sabtu besok, Sabtu nanti ini sudah bisa dibaca secara lengkap ya Razan ya. Jadi tanggal 9 nanti, jadi tugas untuk selanjutnya itu adalah Alibaba-nya dibaca secara komplit. Oke. Oke, iya. Oke, ini sekarang saya share-nya dulu. Hai. Oke. Yuk kita sambil ulang dulu ya, dibaca aja dulu, nggak perlu diterjemahkan. 1 sampai berapa kemarin? 6 ya. Hai, dibaca dulu. Iya. Dozo, hajimete kudasai. Alibaba to 40人の盗賊、シンバッドの冒険より、Hai, oke. Lanjut. ペルシャの国のお話です。二人の兄弟がいました。お兄さんはカシブです。弟はアリババです。Oke. ある、ある朝です。アリババは山へ行きました。大勢の、えっと、大勢の男たちが来ました。盗賊たちです。アリババは木に登りました。Ini no 登りました。じゃない。Noborimashita. 登りました。はい。Diulang, Alibaba wa アリババは木に登りました。そうです。Alibaba wa ki ni noborimashita. Itu yang di gambar ini ya. Alibaba-nya naik ke pohon. Gitu. Ya, sebentar. Agak dikecilin. Sebentar. Hai, dozo. 盗賊たちは40人もいます。盗賊の頭が叫びました。開けごますると、
hora naga hirakimashita. Tozoku tachi wa hora no eh, Oh, apa ini? Hora anano ke dalam kemarin bahasa Indonesianya ini aite dalam yang sebelumnya haite, sebelumnya yang ini hora anano. Kalau kali ini itu sebenarnya bisa diartikan tengah, bisa diartikan dalam. Cuman konteksnya di nakani dalam. Iya, hora anano. Diulang lagi. hora no nakani Nah, hitori itu yang tadi masuk tadi. Tadi Razan futa sebutkan bentuk T-nya. Ini yang bentuk emas biasa tanpa T. hairimashita. Hai. Hairimashita. Hai. Moichido. Hairimashita. Hora no Tozoku tachi wa. dari situ. Iya. Tozoku tachi wa hora no anaka ni hairimashita. Iya, ini satu kalimat karena titiknya memang ada di setelahnya hairimashita. Jadi masih koma gitu ya. Jadi maksudnya ini tadi apa nih? Tozoku tachi wa hora ana no naka ni hairimashita. Itu yang ada di sini. Tozoku tachi-nya ini para penyamunnya ini masuk ke dalamnya gua gitu. Nah, kayaknya kemarin sampai sini ya, masih ya. Hai, dozo. そしてほらだからKeluar. 出ました。 Masta. 同族の頭が叫びました。閉じろごますると、ほらが閉じました。Hai, so desu ne. Jadi, soshite hora ana kara demashita. Ini yang keluar dari hora ana adalah si penyamunnya ya. Lalu tozoku no kashira, ini kemarin kita sudah bahas. Tozoku no kashira itu maksudnya kepala penyamun, kepala kelompok penjahat ini tadi itu berteriak lagi tojiro goma. Jadi ditutup, tutup sesami gitu kan ya. Lalu Ya. yang terjadi adalah pintu guanya pun tertutup. Jadi lubang guanya tertutup gitu. Nah, lanjutnya mulai sini itu yang kita baru baca ya. Nah, ini dibaca dulu semua satu halaman ini baru nanti kita coba apa namanya? Perbaiki dan terjemahkan. Coba Hasan coba dulu. Tuh. Alibaba wa ki kara orimashita. Alibaba mo sakebimashita. Hirake goma suruto. Baik. Jadi yang terjadi setelah mereka tadi sarang penyamunnya tadi kan sudah keluar, sudah ditutup pintunya dan sepertinya pergi gitu kan. Setelah itu kalimat yang pertama dari halaman ini Alibaba wa kikara orimashita. Berarti ini apa yang ditunjukkan? Alibabanya Dari dia turun dari pohonnya. betul, dia turun dari pohon. Lalu setelah itu Alibaba mo sakebimashita. Alibaba mo-nya di sini punya arti apa? Dia Alibaba ini juga dia menirukan si Tozoku no Kashira tadi ya, dia menirukan kepala penyamunnya itu. Jadi Alibaba mo sakebimashita. Apa artinya berarti? Alibaba juga Alibaba juga sampai sakebimashita desu ka? sakebimashita. Itu kemarin apa? Berta? Dia juga teriak, dia juga apa?
Oh, Ini juga teriak dengan suara yang shout. keras. Heeh. Oh, Jadi jadi Sakebimas. Alibaba juga teriak Heeh. open sesame. Iya, open sesame, hirake goma. Suruto, ya pasti ya, karena dia tahu tadi si Atama no Atama. Dia tahu tadi Tozoku no Kasiranya bilang seperti itu, ya yang terjadi pasti adalah terbuka. Hora anaga hirakimasta. Ini diulang-ulang, banyak yang kata-kata kalimat yang diulang. Jadi diulang lagi di sini. Dibaca dulu. Oke. Hora anaga hirakimashita. King kaya takaramono ga takusan arimashita. Kore wa sugoi. Alibaba wa kinka wo fukuro ni iremashita. Hai, oke. Gambarnya seperti yang ada di bawah ini. Jadi di sini diceritakan bahwa hora anaga irakimashita. Ini sama ya, kalimat yang sama seperti yang ada di atas tadi. Pintu, lubang guanya terbuka. Hirakimashita. Ya kan? Lah, ternyata yang terjadi di situ ada kingka. Nah, coba dilihat kanjinya kingka. Ada kanjinya apa di sini yang dibaca king ini apa? Ini king yang sama dengan king Yobi. Lalu apalagi? Kalau kalian ingat ini kanjinya apa ya yang kingnya ini ya? Enggak tahu. Enggak. Shirimasen. Shirimaseng. Kalau uang bahasa Jepangnya apa? Okane. Okane. Nah, ini bisa dibaca okane. Jadi O-nya keluar, lalu ini dibaca kane juga bisa. Nah, selain uang, itu juga berarti emas ya. Karena dulu mata uang kita tuh sebelum ada kertas itu kan emas. Jadi kingka yang dimaksud di sini adalah koin emas gitu, atau ya semacam kayak batangan emas seperti itu ya. Itu kingka. Lalu ada apa lagi? Tadi kingka itu apa berarti? Apa berarti tadi kingka? Emas dan Emas. Emas dan takaramono dan itu bahasa Indonesia-nya lupa. Kayak jewel gitu, kayak ring. ya, nah, maaf. Ya, apa? Takaramono wa nan desho? Biasanya ini sering muncul mungkin ya di anime-anime. Takaramono. Takara Ya, takaramono. Mononya itu pasti berupa barang ya. Tabemono, nomimono. barang yang berharga, kayak Kayak apa? Contohnya? cincin gitu. Ini jadinya kayak harta karun. Iya. Iya, barang berharga, betul. Atau ya maksudnya di sini ya ini tadi ya, kan nggak hanya emas kan ya. Ada juga perhiasan, ada juga apa ini? Kayak semacam guci-guci atau apalah ini ya gitu. Jadi itu maksudnya dia menemukan koin emas dan harta karun perhiasan juga boleh. Takusang arimasta. Nah, ini belum selesai tadi ya. Berarti ada yang diterjemahkan jadi arimasta-nya dulu. Ada banyak ya kan? Ada banyak benda berharga dan koin emas yang dimaksud di sini. Nah, ini kan kelihatan ya. Lalu yang dilakukan Alibaba setelah itu apa nih? Setelah dia melihat bahwa ada banyak koin emas dan barang berharga, dia apa yang dilakukan apa selanjutnya? Alibaba wa ginka wa fukuro ni iremashita wa nan desu ka? Nah, jadi sebelumnya dia melakukan itu tuh dia sebut apa dulu ini? Ini kan kalau ada tanda seperti kotak ini ya, kurung kotak ini tuh maksudnya dia ngomong. Ini yang dia ucapkan itu adalah kore wa sugoi. Kore wa sugoi. Wah, Ini ini keren. keren, ini hebat, ini keren gitu kan ya.
Dia nggak menyangka bahwa ada di gua itu tadi ada sebanyak itu benda berharga dan koin emasnya. Nah, lalu yang dia lakukan adalah, nah ini coba dilihat gambarnya ya. Jadi Alibabanya itu Kinkao Fukuro ni iremashita. Tadi kinka tadi artinya apa? Sudah muncul di atas tadi ya, kinka. Emas. Nah, emasnya itu dia apakan gitu kan? Dia apakan emasnya? Ternyata di sini ada o kan berarti tindakan yang dilakukan ya. Kinkao fukuroni iremashita. Masih ingat nggak ya kata kerja iremashita? Iremashita wa nan desho? Kita sering Ambil. pakai. Oh, memakai. Kita sering pakai ini kalau misalnya pakai kanji-nya itu sama dengan tadi hairimashita. Kalau hairimashita itu saya biasanya jelasinnya itu orang yang masuk. Tapi kalau iremashita itu kita memasukkan sesuatu ke dalam benda apa gitu ya. Misalnya Jadi yang di sini memasukkan sesuatu. ini masukkan apa yang dimasukkan sesuatunya di sini disebutkan karena ada objeknya. Kingkah. Yang dimasukkan apa di sini di kalimat ini? Moshi-moshi? Hai. Hai. Emas. Emas, betul. Yang dimasukkan di sini emas. Ke mana yang ke dalam apa? Fukuro. Ya. Fukuro. Di sini ada ya, Fukuro ya. Fukuro ini maksudnya apa? Ke dalam tas atau misalnya ke dalam bungkus. Kalau tas kita mungkin anggapnya kabang. Tas yang kita biasa pakai di zaman sekarang itu kan kabang. Tapi kalau Fukuro itu kayak bungkusan atau misalnya dia punya kantong di bajunya, nah itu Fukuro. Kalau di gambarnya ini tuh dia masukkan ke dalam kantong-kantong bajunya ya, daerah perut atau di mana ini dia masukkan di dalam kantong. Jadi ini tadi kingkanya koin emas, iremastanya itu kata kerjanya yang artinya memasukkan benda, ya kan? Bendanya apa di sini kingka. Jadi bendanya bisa tergantung dari objeknya ya. Misalnya apa? Empitsuo kabangi iremasta. Berarti artinya apa nih, Hazan? Empitsuo kabangi iremasta. Pensil atau Empitsuo misalnya kabang. taruh di tas. Saya taruh pensilnya di tas. Ya, saya memasukkan pensil ke tas. Betul. Atau misalnya kayak waktu ujian, ya kan? Waktu ujian kalau apa misalnya keitai den wao kabang ni irete kudasai. Keitai den wao kabang ni irete kudasai. Keitai den wa atau smartphone wo kabang ni irete kudasai. Tolong taruhkan Taruh keitai den wa atau smartphone HP-nya ke ke kabangnya. kabang ke tasnya. Jadi biasanya kalau di Oh, ujian, kalau di sana juga gitu nggak? Kalau waktu ujian, HP-nya disuruh masukkan ke tas. Sama nggak? Karena kalau ujian seperti itu nggak biasanya? di sekolah kita dan nggak Mutenai desu ne. nggak boleh keluarin. Oh, buka. Ya, jadi harus dimasukkan kan ya. Gitu. So desu. Oke. Lanjut ya. Nanti ini dibaca lagi ya rasanya. Jadi rekamannya tetap direkam yang bagian ini. Lalu Sabtu itu berarti yang fullnya dari sampai terakhir. Yuk lanjut dulu. Sekarang lanjut dulu.
Alibaba wa Horana wo ademashita. そして叫びました。とじろごま。それからお急ぎで家に帰りました。 Artinya? Alibaba keluar dari guanya, lalu dia teriak tutup. Setelah itu dari situ oiegide mana desu ka? Isogide. Ya kan? Kita pernah punya kata kerja isogimas. Dengan cepat-cepat Dengan tergesa-gesa. balik ke rumah. Balik ke rumah. Betul, dia pulang ke rumah. So desu. Ya, lalu muncullah di sini. Kashimo Betul. wa takaramono no hanashi wo Ya, takaramono no hanashi o apa ini? Mendengarkan. Kikimashita. Sugu Alibaba no Rumah. Alibaba no ie ni uchi. Uchi boleh, iye boleh, betul. Alibaba no uchi ni ikimashita. そしてひらけごまととじろごまの呪文を聞きました。Hai, oke. Ini ada beberapa yang mungkin nggak beberapa sih ya, hanya 1, 2, mungkin yang masih belum tahu artinya apa ya. Nah, kita coba dari awal dulu ya tadi ya. Kasim wa takaramono no hanashi o kikimashita. Jadi, Kasim ini tadi diceritakan dia siapa? Dari desho. Kashimo kakaknya. Kakaknya, betul. Jadi, Kasimnya ini mendengarkan tentang cerita tentang Takaramono tadi, tentang harta karun tadi ya. Gitu. Lalu, Sugu Alibaba no uchi ni atau ie ni sama ya. Sugu Alibaba no ie ni ikimashita. Dia segera balik lagi ke rumah. Chigau yo, Alibaba no ie. Dia segera pergi ke Alibaba no ie. Rumahnya dia. Ke rumahnya Alibaba dong. Iya, rumahnya Alibaba. Iya, betul. Jadi di sini ceritanya berarti kita bisa lihat bahwa Kasim ini sama Alibaba itu tidak tinggal di rumah yang sama kan berarti. Paham ya maksudnya Sensei ya? Karena Kasim itu dengar cerita kalau adiknya dapat harta karun, dia langsung pergi ke rumahnya adiknya. Maksudnya kan gitu. Ya. Ya. Makanya di sini disebutkan Alibaba no iye. Dia segera pergi ke rumahnya Alibaba. Lalu dia mendengarkan, ini tadi Kikimashita ya, dia mendengarkan Jumong. Dia mendengarkan Jumong. Jumong itu maksudnya mantra. Kalimat mantra. Jadi itu kita bisa bilang itu mantra ya memang ya. Karena tiba-tiba kita ngomong gitu kan guanya kebuka. Gitu kan. Itu maksudnya mantra. Baik, itu maksudnya apa? Spell, mantra.
mantra sihir, kalau kayak Harry Potter gitu gitu. Oh, iya. Ya, itu Jumong yang diucapkan seperti itu apa? Tojiro Goma, lalu Hirake Goma, itu tuh adalah Jumong, mantra, Oke. mantra sihir. Heeh. Jadi dia mendengarkan cerita tentang mantra tentang Hirake Goma dan Tojiro Goma gitu. Si Kasim ini tadi gitu kan. Ini Kasim ini Alibabanya jadi kecil banget ya. Iya. Gitu. Jadi Kasimnya langsung pergi ke rumahnya Alibaba. Dia dengar tentang cerita tentang Hirake Goma dan Tojiro Goma itu. Nah, lanjut sampai ini halaman oh ya masih masuk. Ayo. Kashima wa yama he ikimashita. そして叫びました。開けごま。すると、村が開きました。Diterjemahkan dulu. Kashima pergi ke pohonnya, lalu dia teriak, open sesame, lalu goanya buka. Kasimu di sini pergi ke mana? Pergi ke Yama des. Yama apa ki? Ke apa mas? Bukan pohon, Bukan pohon, betul. gunung. Gunung. Jadi Kasimu akhirnya pergi ke gunungnya dan berteriak Hirake Goma. Lalu yang terjadi guanya pintu lubang guanya terbuka. Betul ya? Gitu. Ya. Lalu Takarada. ya, ini tadi kalau ada kotak seperti ini berarti dia ngomong ya. Berarti ini kata-katanya si Kasim tadi kan. Wah, takarada. Dia bersenang-senang. Lanjut. Belum. Iya, betul. Lanjut dulu. Kashima wa yorokobi desu. Kasimu wa yorokobi desu. Ini tadi ya yang saya bilang karena ini senang, sangat senang gitu ya. Kalau tadi kan ada isogi, ini yorokobi. Jadi dia senang. Wah, takarada. Ini tadi kata-kata yang diucapkan gitu. Jadi kalau bisa waktu nanti baca ini agak sedikit dibedakan kayak nada lagi ngomong aja gitu. Kalau yang ini kan ceritanya. Kasimu wa yorokobi desu. Jadi waktu ada kotak-kotak ini maksudnya apa? Maksudnya itu dia ngomong gitu. Wah, takarada gitu. Sambil dia senang gitu ya lihat itu. Lalu lanjut. Dareka ga mitara taihen da. Kashima wa sakebimashita. Tojiro Goma. Hora naga ga tojimashita. Hora anaga. Soshite Kinga wa takusan fukuro ni hairemashita. Chigayo. Bukan haire. Satunya. Kalau haire itu masuk kita yang badan kita yang masuk itu hairi mas. Ini haire. Ini apa? Bukan haire. Bacanya apa tadi? Memasukkan apa tadi? Iremashita. Iremashita, betul. Hati-hati ya, kanjinya sama. Hairi atau hairu
itu manusianya yang masuk. Kita masuk ke ruangan, kita masuk ke kelas, kita masuk sekolah. Itu hairimas. Tapi kalau iremas itu memasukkan benda yang kita masukkan. Gitu ya. Nah, ini tadi diterjemahkan dulu sampai sini ya. Sampai halaman 13, baru nanti yang 14, 15, 16, 17-nya Razan yang lanjutkan di hari Sabtu. Yuk. Diterjemahkan dulu. Taiheng. Taiheng. Dari Kagami Tara Taiheng da. Ya, apa artinya ini? Yang melihat ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Kalau jadi Taiheng itu memang betul ya. Ini repot kalau ada seseorang yang melihat. Jadi ini dia bukan sesuatu yang terjadi, dia mengandaikan, dia berandai-andai, dia jika ada yang melihat maksudnya di sini. Jadi dari Kagami Tara Taiheng Dawa ini kalau ada yang lihat pasti repot. Ya tadi sesuatu yang buruk itu tadi. Jadi kalau ada yang lihat pasti ini repot gitu kan. Tapi pada saat itu ceritanya belum ada siapa-siapa ya. Hanya dia berandai-andai, wah ini kalau ada yang melihat. Makanya dari kagak. Kalau ada seseorang yang melihat, gitu ya maksudnya ya. Kalau ada seseorang yang melihat, ini akan taiheng, ini akan repot, ini akan jadi buruk gitu. Lalu kasinu itu kasinua sakebimashita. Dia berteriak lagi. Dia teriak tutup goma atau iya tutup sesami tadi, tutup wijen gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia aneh kalau wijen. Lalu yang terjadi ya pastinya hora anara kozi. Dia tutup. Jadi pintu lubang guanya tertutup. Sosite baru kemudian sosite masnya banyak Fukuro wa desu ka sensei? Fukuro apa ini tadi juga diulang waktu Alibaba tadi kan dia juga begitu ya. Dia juga Tas. kalau kalimat bahasa Indonesianya jadi gimana? Lalu dia menaruh banyak emas di tasnya. Iya, di tasnya atau di bungkusannya itu ya. Gitu. Kinkao takusang fukuroni ire masta. Itu yang dilakukan Kasim. Nah, jadi nanti ya setelah ini Hasan baca lagi mulai dari halaman yang pertama sampai yang ini tadi 13 dibaca bahasa Jepangnya. Kalau mau lanjut sampai di halaman 18 juga boleh dibaca dulu. Harusnya sih nggak sampai 18 ini, 17 aja. Karena selesai di 17. Oke? Dibaca ya, direkam ya gitu. Jadi halaman berapa? Halamannya yang sampai minggu depan itu mulai 14. 14 sampai 18. 14 sampai 18. Itu yang perlu direkam gitu. Oke? Oke. Hai, oke kita lanjutkan ke sebentar. Sekarang lanjutannya yang Busy People. Mana ya? Bentar. Kok nggak ada? Oh ini. Oh tadi belum terbuka ya.
kemarin ini sudah ya. Baik, kita kemarin sudah selesai sampai yang di sini. Oh, berarti kita lanjutannya itu kerjakan yang oke. Kalau tadi kan kita di saat kasim tadi itu ada ya, dari kagak mitara tai hengda. Itu kan ada ya tadi ya. Nah, ini muncul juga di bagian ketiga. Kalau kalian lihat di sini, yang ada di bawah ini, sudah kelihatan ya? Iya. Ya, kita lihat contohnya itu ada example-nya dari kaki mastaka. Dari kaki mastaka. Ini berarti kalau ada ka, itu kan berarti kata tanya ya. Kalimat ini kalimat tanya. Dari ka kimastaka, itu berarti pertanyaannya jadi kayak gimana ini? Artinya berarti. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Jadi di sini maksudnya ada siapa yang datang? Gitu. Ada seseorang yang datang kah? Jadi kayak gitu ya. Dari kak kimastaka, ada double ya di sini ya. Dari kak kimastaka, dari kak itu ada seseorang yang datang kah? Gitu. Ada seseorang yang datang kah? Gitu. Karena tadi juga yang di Kasim juga dia kan takut kalau ada seseorang yang melihat kan. Dari kaga mitara parihengda. Ingat ya, tadi ada ya. Dari Ya. di sini sama. Oboemashita ka? Moichido kudasai. Moishido, sebentar. Kita tadi yang di bagiannya ceritanya Kasim ini sampai kepanjangan. Nah, di sini ya. Di sini tadi kita ketemu dengan kalimat yang pertama ini loh. Kalimat yang pertama ini loh. Ini loh. Dari kagak, ya kan? Ada kata dari ka kan di sini. Dari kaga mitara taihengda. Dari ka di sini itu sama dengan dari ka yang kita akan pelajari di modul yang ini. Di modul yang ini harus cari lagi sebentar. Sama dari ka yang sama ini maksudnya. Ya. Udah muncul lagi kan? Nah. Jadi si seseorang maksudnya di sini. Apakah ada seseorang yang datang gitu ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau yang nomor 1, kalau tadi kan dari, sekarang yang nomor 1. Di sini kata tanyanya adalah Kimashita. yang nomor 1 maksudnya kelihatan nggak? Nani. Kalau dibuat Nani ka ite kudasai. Nani ka itte kudasai. Nani ka itte kudasai. Apa ini artinya berarti? Nani ka itte kudasai. Itte kudasai dulu apa? Itte, imas. Itte. Siapa yang ikut? Tidak yo, itte imas. Iimasu. Iimas. Iya, imas. Watashi no namae wa Elvina to iimasu. Pronunciasi. Apa? Pronunciate. Chigaimasu yo. Nah, apa yang dibilangin? Yang dibilang Jadi minta ulangin kayak moichido kudasai. Moichido itte kudasai itu bisa. Moichido itte kudasai. Sumimasen. Moichido itte kudasai.
Misalnya gini ya. Sensei, sumimasen, kikoenai, kikoemasen. Mo ichido itte kudasai. Oke. Apa berarti? Kalau ini yang jangan yang di buku ini dulu deh, yang tadi Sensei bilang. Sensei, sumimasen. Kikoemasen. Apa artinya? Gak Kikoemasen. kedengaran. Hai, mo ichido itte kudasai. Tolong diulangkan sekali lagi. Iya, yang diulang apanya? Apa yang dibilang? Iya, omongannya ya. Omongannya ya, Jadi betul. tolong Berarti kalau ini itte kudasai, nani ka itte kudasai, artinya jadi gimana nih? Nani ka itte kudasai. bilang, tolong ulangkan yang tadi kamu bilangin. Cigayo nggak ada yang tadinya di sini. Ini tidak Oh, ada karena bukan tolong muichido. apa yang tadi kamu bilang? Nah, nani ka itte kudasai ini tidak ada kata tadinya. Di sini konteks tadi atau lampaunya nggak ada. Nikah itu. Tsumaranai desu ne. Nani ka itte kudasai. Kudasai. Karimasen. Wakarimasen? Nani ka itte kudasai. Ini nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang kamu bilang tadi, nggak ada. Jadi nggak ada kata tadi. Kecuali kalau Sensei bilangnya saki nani itte masu ka? Itu tadi ngomong apa gitu ya. Tapi ini nani ka itte kudasai itu maksudnya tolong ngomong sesuatu dong. Tolong bicara sesuatu. Tolong bicara sesuatu atau tolong berbicara sesuatu. Mochido kudasai. Nah, ini artinya tolong berbicara sesuatu. Tolong bilang sesuatu. Atau tolong gitu. bicara apapun, atau tolong, apapun beda. Nah, Nika, tolong berbicara sesuatu. Tolong ngomong sesuatu. Jadi ada perbedaan ya. Kalau dareka itu tadi jadinya seseorang. Ya, ada seseorang yang datangkah gitu. Apa ada seseorang yang datang tadi kalau yang dicontoh ya karena kimashita ka pakai mashita. Apa ada seseorang yang datang tadi atau siapa orang yang datang? Apakah ada seseorang yang datang? Kalau yang nanika ya, kedengaran nggak? Hai, kalau yang nanika itu tadi apapun jadinya atau sesuatu, sorry. Tolong bicara sesuatu. Tolong bicara sesuatu. Nah, sekarang coba yang nomor 2. Coba yang nomor 2 Kasian yang pahami dulu. Dibaca, lalu coba yang Kasian pahami dulu nomor 2. Jadi, doko ka ikitai desu ne. Doko ka ikitai desu ne. Mau kemana-mana aja. Ini beda dengan nandemo, beda dengan doko demo. Kalau doko demo itu iya, kemana saja. Kayak doko demo doa, itu kan pintu kemana saja. Ini doko ka ikitai desu ne. Jadi ada hanya mau satu. Kemana ya? Iya. Enak, pingin kemana ya, gitu. Jadinya betul. Pingin kemana ya? Pingin ke suatu tempat ya, gitu. Doko ka ikitai desu ne. Ine. Doko ga ii desho. Kayak misalnya gitu ya. Doko ka ikitai desu ne. Kita tuh ngomong, saya pingin jalan-jalan atau pengen pergi ke suatu tempat ya. Oh iya bagus ya. Yuk pergi kemana? Kemana yang baik gitu. Doko ga ii desho. Italia wa do desu ka? Bisa kayak gitu ya kalau di percakapan ya. Dia belum tahu tempat yang spesifik, tapi dia ingin ke suatu tempat gitu. Doko ka ikitai desu ne. Enaknya nih jalan-jalan kemana ya gitu. Mulai paham ya. Ini nggak susah sebenarnya karena ini bagian dari yang kita ucapkan sehari-hari.
tapi terjemahannya bisa agak tricky gitu. Yuk coba lagi yuk. Nomor 3 sekarang berarti. Itsuka asobi ni kite kudasai. Hai. Kapan mau kitek itu mendengar, dasnya. Jigaimasu ne. Berbicara atau ngomong? Jigao. Coba dilihat kanjinya. Sama nggak sama yang di atas tadi contoh? Kanjinya sama, ya kan? Kimas, kite. Kalau Kapan mau datang untuk main? kalau itsu memang iya kapan? Itsu asobi ni kimasu ka gitu ya. Kapan mau datang main? Tapi ini kan itsu ka asobi ni kite kudasai. Itsu ka asobi ni kite kudasai. Kalau itsu itu berarti benar kapan. Tanjobi wa itsu ka gitu kan. Tapi ini itsu ka kapan-kapan ini sebenarnya. Atau misalnya gini loh. Suatu saat atau kapan-kapan datang main ya gitu. Kapan-kapan datang untuk main. Atau di sini itsu ka itu sebenarnya suatu saat. Kapan-kapan suatu saat. Sebenarnya yang paling enak itu ini pakai suatu. Sesuatu, nani tadi ya, nanika sesuatu, dokoka suatu tempat, itsuka suatu saat jadinya. Suatu saat. Kalau kapan-kapan itu kan bahasa Indonesia yang nggak formal ya. Kapan-kapan main ke rumah saya ya. Itsuka. Kapan-kapan main yuk gitu kan. Itsuka asobi ni ikimashou. Gitu. Tapi yang paling pakem, yang paling benar itu ini suatu saat datang bermain ya. Gitu. Dokoka juga gitu, suatu tempat. Saya ingin pergi ke suatu tempat. Nanika ite kudasai. Tolong bicara sesuatu. Jadi yang nomor 4 tadi dareka itu juga sebenarnya suatu orang. Atau ini kita bilangnya seseorang. Di bahasa Indonesia ini ngomongnya seseorang. Berarti kalau nomor 4 karena sama, dareka, yobi mashoka, itu berarti apa artinya? Dareka yobi mashoka. Artinya jadi bagaimana? Yobi mas itu. Yobi mas yonde. Yonde itu membaca. Siapa yang membaca? Jauh. Ini kalau yomu itu membaca. Tapi ini kan yobu. Ini panggil. Siapa yang panggil saya? Dareka, ini bukan saya. Di mana watasinya? Watashi Siapa yang Dareka yobi manggil? mashoka. Siapa? Yobi masho. Mashonya kan artinya kayak ayo kita panggil. Betul. Ayo kita panggil. Saya panggilkan seseorang kah? Gitu jadinya di sini. Dareka yobi mashoka. Misalnya kayak kita nggak tahu gimana bilang bahasa Indonesia ini, soalnya susah. Iya kah? Kondisinya paham nggak? Kira-kira situasinya paham nggak ini? Dareka yobi mashoka. Misalnya ada orang pingsan, ya kan? Misalnya ada orang pingsan, nggak ada yang bisa melakukan tindakan pertolongan pertama. Nah, kita bilang dari Kayobi Masyoka gitu. Kita mau panggil seseorang kah gitu. Bukan artinya siapa yang panggil saya. Bukan, itu beda. Kalau siapa yang panggil saya, berarti kan ada kata-kata saya dan siapa yang di sini tuh watashi ga yonde tano wa dare desu ka. Jadinya gitu. Beda. Kalau ini dare ka yobi masyoka itu kita panggil seseorang kah gitu kan. Masyo-nya kan tadi betul ayo. Masyo-nya ayo. Yobi masyo. Dareka yobi masyo. Kita panggil seseorang. Karena kalau kita sendiri kita nggak bisa. Ayo kita panggil orang lain, seseorang di sini maksudnya.
Beda ya. Pokoknya kalian bisa mengetahui ini situasinya kayak apa. Situasinya pada saat ngomong dareka yobi masyoka itu ada keadaan emergensi, ya kan? Atau ada keadaan di mana kita nggak bisa melakukan sesuatu, butuh bantuan orang lain, dareka yobi masyoka. Dan darekanya ini kita juga belum tahu siapa ya, gitu. Ya kan? Ya. Kalau yang di nomor 3, tadi ada kata-katanya tadi, itsuka asobi ni kite kudasai. Artinya itu kayak, silakan datang untuk main suatu saat, atau kapan-kapan. Itu yang nggak formalnya kita kalau ngomong kapan-kapan main ya, gitu ya. Walaupun kata kapan-kapan itu juga bukan yang betul. Suatu saat main ke rumah saya ya, gitu. Itu berarti diomongkannya pada saat situasinya kayak apa nih contohnya? Kalau diimajinasikan ini contohnya kita ngomong seperti ini tuh saat apa? Misalnya saat apa? Ngomong itsuka asobi ni kite kudasai ne, gitu misalnya. Bisa nggak mengimajinasikan kalimat ini tuh adanya di saat apa ya, gitu ngomong seperti ini. Contohnya apa? Moichido Moichido, kudasai. moichido. Nah nih nggak, yang bingung apanya? Yang bingung suara sensei terlalu cepatkah atau kurang? Cuman kata-katanya aja harus diulangi Oh, katanya rasanya. oke. Jadi itsuka asobi ni kite kudasai ini tadi ekspresi kalimat ini itsuka asobi ni kite kudasai. Ini ekspresi kalimat yang Datang main kapan-kapan aja. artinya kan itu ya. Artinya kan itu Iya. ya. Nah, suatu keadaan situasi apa yang contoh keadaan situasi yang seperti apa? Kita bisa pakai kalimat itsuka asobi ni kite kudasai. Coba buat contoh adegan situasinya. Misalnya ceritanya gini, Sensei. Ceritanya ada orang yang saya punya teman di Jepang, misalnya gitu ya. Lalu orang teman saya itu bilang ke saya, oh kapan-kapan main datang ke Jepang ya. Nah itu kan situasinya ya. Kan coba contohnya kalau kalian selain itu tadi apa? Contoh penggunaan kata ini, contoh penggunaan kalimat ini. Yang mana sensei? Sanbang, itsuka. Jadi harus yang sama kata-katanya. Jadi harus juga itsu asobi ni Ya, kite kudasai. ya sama. Jadi tetap itsuka asobi ni kite kudasai. Ini situasinya kayak apa nih? Contohnya dalam kondisi apa? Jadi ini sekarang ceritanya bikin cerita gitu loh. Bukan bikin contoh lain. Tomodachi. Tomodachi. Tomodachi ni itsu asobi ni kite kudasai to iu iu Tuh iu. Yang kalau bahasa Indonesianya gimana? saya bilang ke teman saya main aja datang main kapan-kapan Datang main kapan-kapan. Oke, jadi datang main ke kemana nih maksudnya? ke rumah. Ke rumah. Oke, jadi bisa ya seperti itu juga. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang belum pernah ke rumah, oh itu kak sabini kita kudasai. Itu juga bisa, betul. Oke. Nah, kalau tadi saya bilang ya yang ichibang, tadi kan manika ite kudasai. Itu contoh situasinya. Misalnya kondisinya bosen, nggak ada yang ngomong. Kita lagi santai, tapi kok diem-diem semua, pada main HP. Kita bisa loh bilang, manika ite kudasai. Bisa loh. Tadi berarti artinya apa ini? Manika ite kudasai. Tolong bilang sesuatu. Iya, tolong cerita sesuatu. Nanika ite kudasai. Tolong bicara sesuatu.
Misalnya kita dalam kondisinya diem-diem aja. Jadi kondisinya diam, nggak ngomong apa-apa. Atau kita diinterogasi polisi, bisa loh. Jadi ini yang saya maksud kita imajinasi, ini artinya apa? Bukan artinya lagi. Ini kapan ya diomong kayak gini ini? Misalnya, saya kasih bayangan lagi ya, imajinasinya itu adalah kita diinterogasi sama polisi. Ya, kita diinterogasi polisi. Kita diam aja, nggak ngasih tahu apa-apa. Polisinya bilang, "Nani ka ite kudasai." Dalam situasi suara yang tegas gitu ya. "Nani ka ite kudasai." Itu juga bisa. Tolong katakan sesuatu. Karena kita mau diminta kesaksiannya atau diminta apa namanya pengakuannya, kita misalnya dianggap tersangka atau kita dianggap saksi gitu kan, diinterogasi polisi, kita dibilang seperti itu. Nani ka ite kudasai. Paham? Ya, oke. Nani ka ite kudasai. Lalu kalau tadi doko ka ikitai desu ne, doko ka ikitai desu ne. Ini contohnya kalau orang kayak apa? Contoh situasinya kayak apa nih ceritanya? Doko ka ikitai desu ne. Coba sekarang ini Razan yang buat. Doko ka ikitai desu ne. Kalimat ini cocoknya itu diomong dalam situasi yang bagaimana? Doko ka ikitai desu ne. Doko ikitai. Kino wa restoran ga ikitai shirimasen desu. Shirimasen. Gimana ya bilangnya? Shirimasen desu kara watashi ni mikir, bahasa Jepangnya apa bahasa saya? Maksudnya mikir kanggae? Watashi ni kangae watashi ni doko ka ikitai desu ne to kangaeru. Ya, ini bisa maksudnya gini kayaknya ya. Kita memikirkan pingin pergi kemana. Jadi ini dalam hati Iya, maksudnya kita ya. kayak gitu. Kita memikirkan ingin pergi kemana. Jadi dalam hati kita tuh duko kak kita desne gitu. Tapi kalau kita sampai sebut ke teman atau sebut ke orang, duko kak kita desne, itu kita dalam kondisi misalnya kita lagi bosen, pingin jalan-jalan, ya kan? Karena ini ikitai tadi kan kata ingin ya, ingin pergi ya. Pingin jalan-jalan, pingin liburan ke, misalnya mau liburan ke luar negeri atau mau liburan ke pantai, liburan ke apa namanya, ke gunung misalnya. Nah itu bisa kita ngomongnya duko kak kita ini sini gitu. Tapi belum jelas mau kemananya tuh belum jelas. Pilihannya tadi bisa jadi pergi ke gunung, bisa jadi ke laut, bisa jadi ke luar negeri, atau bisa jadi jalan-jalan ke kota sebelah, ya kan? Tapi ini kita yang ngomong ini masih nggak tahu mau kemana. Doko kak kita yes deh. Paham ya? Kayaknya paham. Kayaknya paham. Kita coba lihat lagi yang cerita. Biar kalau Razan make sure bisa sekali mau ichido kudasai biar Razan benar-benaran tahu, ngerti. Oke, yang mana nih? Yang dokoka tadi ya? Hai. Semuanya atau satu ini aja? Sebentar. Tochi desu ka? Yang nibang dake desu ka? Nibang dake? Doko, iya yang itu. Yang dokoka ikitai desu ne. Hai. Ini contoh situasinya. Contoh situasinya kita dalam kondisi bosan, ya. Sumaranai desu. Ya kan? Dalam kondisi misalnya udah lama nggak liburan, ya kan? Dia pingin pergi ke suatu tempat. Nah, itu ngomongnya gini, doko ka ikitai desu ne. Doko ka ikitai desu ne. Karena ini tempat yang diminta, ya kan? Doko.
kata tanyanya pasti kata tempat. Kata kerjanya di sini ikitai, pergi. Dia ingin pergi ke suatu tempat. Contohnya misalnya ini berarti apa? Misalnya kita tuh ingin pergi jalan-jalan, ya kan? Tapi kita belum jelas mau pergi jalan-jalannya itu kemana. Bisa jadi bisa jadi ke pantai, bisa jadi kita ke gunung, ya kan? Bisa jadi ke suatu Iya. tempat lah. Yang masih belum ada bayangan gitu loh yang ngomong ini, dokoka, ikitai desne itu orang yang masih nggak tahu, nggak punya bayangan mau pergi kemana, tapi dia pingin pergi ke suatu tempat gitu. Jadi kalau Razan sama teman Razan bisa bilang dok ga ikitai desu ne. Dokoka, dokoka ikitai desu ne. Pergi yuk, kemana yuk? Gitu. Oh, ayo ke main PS yuk, misalnya pergi ke rumahku yuk buat main PS juga bisa sebenarnya. Pergi ke rumahku yuk buat main PS, main PlayStation gitu juga bisa sebenarnya. Dokoka ikitai desu ne. Kita cuma pingin jalan-jalan, kita cuma pingin main, itu juga bisa. Gitu. Nah, kalau yang di nomor 3 tadi, bedanya apa sama Itsuka? Kalau Itsuka itu yang dicondongkan kapan-kapannya, suatu saatnya. Kapan-kapan main ke rumah saya ya, atau tadi kan kalau kasih bilang main ke rumah. Kapan-kapan main, datang main ya, gitu. Jadi saat kita ketemu teman, kita persilahkan mereka untuk datang, ya bisa Itsuka, suatu saat, gitu. Jadi ini 4 ini tadi itu semuanya kan kata tanya. Nani, doko, itsu, dare, itu kata tanya ya. Setuju ya, ini kata tanya. Nah, kata tanya ini saat kita kasih tambahan ka langsung yang nempel, nanika, dokoka, itsuka, dareka, itu bukan berarti tetap jadi kata tanya. Dia berubah ya Razan artinya ya. Nanika itu tidak sama dengan nandeska, itu nggak sama ya. Nanika itu suatu, sesuatu. Nandeska itu ini apa gitu ya. Dokoka suatu tempat. Doko deska ya kan? Itu di mana? Jangan disamakan ya. Ini beda. Beda. Itsu deska sama itsuka punya arti yang beda. Itsuka suatu saat. Gitu. Dokoka suatu tempat. Dareka suatu orang, tapi kalau kita ngomongnya seseorang gitu. Jadi beda dengan hanya sekedar dare, siapa, itsu, kapan, doko, di mana, nani, apa, beda dengan itu tadi. Ini kata tanya yang ditambah k langsung nempel seperti ini, bukan kata tanya lagi jadinya, punya arti yang beda. Daijoubu desu ka? Mulai paham kah? Ya. Mulai paham ya. Nah, ini tadi muncul di mana tadi? Munculnya di Alibaba tadi. Nanti dibaca juga nggak apa-apa deh. Kalian baca mulai dari yang halaman 7 juga boleh. Karena kan belum kan? Suku Dayang tadi ini kan belum sama suku Dayang Sabtu. Jadi suku Dayangnya sebenarnya 2. Berarti 7 sampai 13 tadi dibaca juga, baru yang lanjutannya 14 sampai 18 dibaca sendiri. Gitu. Tugas yang hari ini tetap dikumpulkan, tugas yang Sabtu, bagian yang Sabtu. Gitu. Oke. Jadi Nanti, Razan tugasnya bacain semuanya. iya. Boleh, boleh. Ya. Nah, ini tadi munculnya yang dareka, itsuka, dokoka itu munculnya di sini. Dareka, Kak. Mitara taiheng des, gitu kan? Taiheng da di sini des ya. Dia itu punya Kasim ini punya ketakutan kalau ada seseorang yang melihat. Dareka ga. Di sini pakai partikel ga. Seseorang yang melihat. Kalau ada seseorang yang melihat, ini jadinya kalimat pengandaian, if clause ini sebenarnya. Dareka ga mitara taihengda. Nyambungnya tadi di situ. Dareka.
seseorang. Ada pertanyaan? Iya. Sampai sini, Arimasen. arimasen. Oke, jadi ya sepertinya saya bilang tetap dibaca aja dari awal, tapi dibagi 3 juga boleh. Karena perbaikan yang bacaan yang ini belum ada rekamannya juga kan. Yang halaman 1 sampai 6 sebenarnya tadi udah lancar, tapi boleh dibaca lagi. 7 sampai 13 ini kan belum. Tadi kan nggak dikumpulkan. Jadi yang 7 sampai 13 ini tetap wajib dikumpulkan. Lalu lanjutannya, tadi 13 ini ya, lanjutannya 14 sampai terakhir, sampai selesai. 14 sampai selesai itu juga. Berarti semua dibagi 3 boleh. Dibagi 2 juga boleh sebetulnya. Azan bagi 2 juga boleh. Paham nggak? Jadi harus langsung semuanya dibaca. Iya, Nggak bisa di... Oke. langsung semuanya dibaca aja. Dibagi 3 boleh ya, per 3 halaman. Jadi misalnya 1 kali rekam itu langsung 6 halaman. Jadi bukan 1 halaman selesai, 1 halaman selesai. Langsung aja 1 kali rekam itu Hazan baca 6 halaman. Gitu. Bisa kan? Nggak apa-apa sih, nggak masalah kok. Satu rekaman 6 halaman gitu. Atau 1 rekaman tadi yang kita sudah baca sampai halaman 4 sampai halaman 13, kita sudah baca ini tadi, itu 1 file rekaman. Nah, yang perlu dikoreksi itu 1 file rekaman sendiri. Boleh dibagi 2 atau dibagi 3, silahkan. Kalau 1 langsung kayaknya agak panjang. Jadi bagi 2 atau 3 aja. Bebas. Itu ya. Ya. Ya, oke. Ada yang masih belum dipahami? Daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Daijoubu desu.